Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Prasaja SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari SD nomor 6 Kuta. Hari ini saya akan memaparkan video diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata dalam modul 1.4. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai kegiatan ini, izinkanlah saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat Beliau, Bapak Ibu di sini dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Penerapan untuk Pangastur Kare, Panganjali Umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang dan selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SD nomor 6 Kuta karena sudah bersedia memberi waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pegawai yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan mengambil sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi yang akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Rahayu. Jadi yang pertama mungkin yang mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru keluarga besar SD nomor 6 Kuta dan juga untuk rekan kita Bapak Adi Prasaja yang dalam kesempatan ini selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Sungguh sangat luar biasa dan bangga. Jadi pada hari ini diadakan sebuah kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang merupakan implementasi dari pembelajaran para CGP dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya budaya positif ini erat kaitannya dengan salah satu visi dari guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran. Jadi budaya positif ini erat kaitannya dengan pembentukan karakter anak. Jadi budaya positif itu diterapkan di sekolah, jadi sekolah itu nanti diharapkan bisa membentuk karakter yang luar biasa untuk anak didik kita sendiri.
Jadi melalui kegiatan diseminasi ini diharapkan Bapak Ibu nanti pesertanya bisa untuk mempelajari, mengimplementasikan dan memahami apa yang disampaikan atau materi yang nanti disampaikan oleh CGP atau Bapak Adi Prasaja di depan. Oke, untuk kesempatannya saya kembalikan kepada narasumber Bapak Adi Prasaja, dan kegiatan diseminasi budaya positif saya buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi kepada Bapak Ibu Guru di SD nomor 6 Kuta ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, saya ajak melakukan tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya akan berpantun terlebih dahulu ya. Oke, mohon cakapnya ya. Beli ikan lele ke Sempidi, pulangnya membawa oleh-oleh babi guling panane. Izinkanlah saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang tercinta. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Next, Mr. Adi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita santai saja ya, tidak usah tegang-tegang. Di sini tujuan saya adalah berbagi informasi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak akan saya diseminasikan hari ini. Di sini saya tidak menggurui, di sini hanya berbagi informasi apa yang saya tangkap selama mengikuti kegiatan. Adapun topik yang kita akan pelajari yaitu budaya positif. Oke, Bapak Ibu, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menulisnya. Yang pertama itu adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian saling menghormati, aktif saling berbagi, bertanya, berpendapat dan memotivasi, dan yang terakhir melakukan refleksi. Gimana Bapak Ibu, sepakat? Oke, sepakat? Oke, terima kasih. Adapun capaian umum diseminasi ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, silakan baca slide-nya. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ya, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Oke, saya mau minta pendapat Bapak Ibu. Mengapa tidak setuju? Silakan, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Bu Okta. Mengapa Bu Okta tidak setuju dengan pertanyaan pemantik ini? Untuk pernyataan pemantik yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Nah, di sini saya tidak setuju karena tidak tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, malah menjadikan anak itu malah akan membuat anak itu menjadi dendam mungkin sama gurunya ya, karena diberi hukuman saja terus. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, ada baiknya kita mengajak anak untuk berbicara terlebih dahulu, menentukan konsekuensi, bersama-sama mencari jalan keluar daripada memberi sebuah hukuman, walaupun hukumannya itu bersifat positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk penghargaan ini, tidak semua penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebaiknya untuk meningkatkan motivasi belajar kita bisa berikan dengan semangat-semangat, bukan suatu penghargaan yang nanti menyebabkan si anak itu menjadi ketergantungan. Seperti itu, Pak Adi. Baik, tepuk tangan untuk Bu Okta. Luar biasa sekali jawabannya ya. Memang benar Bu Okta ya. Jikalau kita memberikan hukuman atau penghargaan kepada siswa apabila siswa melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang positif, itu lebih baik kita memberikan sebuah jalan keluar atau alternatif supaya peserta didik itu tidak merasa tersakiti dan juga tidak merasa terlalu wah gitu ya. Lanjut, nah Pak Ibu, topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan kegiatan. Di tangan Bapak Ibu sudah ada secarik kertas. Silakan dirobek kertas tersebut, ya. Kemudian dari robekan itu silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat berharga, benda atau sesuatu apapun yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah ditulis, silakan genggam menggunakan tangan kanan Bapak Ibu. Kemudian silakan berhadap-hadapan dengan teman di sebelahnya. Setelah berhadap-hadapan, tugaskan atau perintahkan teman Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Boleh yang membuka itu boleh merayu, memaksa, merujuk, ataupun melakukan atau upaya agar tangan Bapak Ibu bisa dibuka. Sudah? Bu Ina sudah? Silakan berhadapan. Sudah? Bu Man sudah? Dengan Pak Haji boleh silakan. Giliran ya. Ya, hitungan ketiga saya mulai. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Boleh dipaksa, boleh digelitik. Boleh diiming-imingi sesuatu. Oke, sudah. Sekarang kita balik. Tadi yang membuka, sekarang yang menutup. 1, 2, 3. Kebalikannya sekarang giliran. Ya, ya. Sudah dapat?
Oke. Oke, kira-kira dari kegiatan tadi apa pendapat Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu mau memberi atau kenapa Bapak Ibu tidak memberi atau mempertahankan? Siapa bisa memberi pendapat? Oke, silakan Miss Tina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah mempraktekkan genggaman tangan dengan hal yang berharga, saya membuka tangan saya karena saya tergiur oleh rayuan dari Ibu Chandra. Ya, jadi beliau menawarkan saya sesuatu sehingga saya ingin membuka. Apa yang Ibu tawarkan tadi, Bu? Tas. Ya, tas mahal yang ditawarkan. Enggak pacar. Oke, terima kasih. Nah, benar sekali. Tadi Bu Nina berpendapat dia mau membuka tangannya atau kepalan tangannya karena dirayu atau diiming-imingi benda, sehingga membuat Ibu Nina luluh untuk membuka. Tadi diiming-imingi tas. Oke, ada yang lain? Siapa yang mau? Mungkin Bu Mas? Terima kasih atas waktunya. Kalau saya tadi tidak berhasil merayu Pak Kepala karena saya tawarkan apapun, Bapaknya tetap memegang teguh. Dan saya pun tidak berhasil diambil apa yang saya genggam ini. Karena apa yang saya genggam ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, tidak ada yang bisa menggantikan. Kira-kira apa itu? Boleh saya tahu? Keluarga. Karena tanpa keluarga saya tidak ada apa-apanya. Oke, selamat Bapak Ibu. Ya, lumayan luar biasa sekali jawaban dari Bu Mas dan Bu Nina ya. Nah, Bapak Ibu, dari dua kasus tadi, ada dua pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang memegang kontrol untuk membuka tangan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sehebat apapun rayuan, gombalan, harapan, tetapi kalau kita sudah memegang teguh, itu adalah kontrol diri kita, ya. Sedangkan kalau memang betul dibuka seperti Bu Nina tadi, memang kontrolnya mengizinkan untuk dibuka. Ibu Nina mengizinkan dirinya untuk tangannya untuk dibuka karena beliau menginginkan, karena mungkin dirayu atau dijanjikan sesuatu seperti itu. Next, nah Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini mengapa murid bisa dikontrol oleh guru? Karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk diarahkan atau diperintah oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika kita memberi kritik atau memberikan atau membuat orang itu salah, itu secara tidak langsung akan membuat karakter seseorang itu akan meningkat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa menyamakan pandangan kita kepada orang lain, karena orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda, unik ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu sering mengenal kata disiplin ya. Mungkin setiap hari Bapak Ibu sudah mengajarkan atau menanamkan disiplin kepada peserta didiknya. Nah, disiplin dalam bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Berarti belajar itu adalah disiplin Bapak Ibu ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun Bapak Ibu, budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah supaya orang itu atau siswa itu mematuhi apa yang kita harapkan, maka kita menggunakan kata disiplin untuk mempengaruhi siswa tersebut. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini sudah diyakini dan disepakati tidak memandang suku, agama, ataupun ras di seluruh dunia atau muka bumi ini sudah mengenal yang namanya nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Next. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, seseorang atau manusia melakukan sesuatu atau berperilaku itu ada motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri dan juga berasal dari luar, ya. Nah, untuk nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal, tujuannya supaya tidak dimarahi atau ditegur atasan. Nah, kira-kira itu termasuk motivasi apa? Ada yang tahu? Ya Bu Mas? Eksternal, betul. Ya, karena takut agar tidak dimarah atau ditegur oleh atasan. Itu merupakan motivasi yang berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari atasan, karena ingin mendapatkan reward seperti itu. Kira-kira itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal, betul. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal karena ingin menghargai diri Bapak Ibu sendiri dan ingin memberikan tauladan kepada rekan sejawat ataupun peserta didik Bapak Ibu. Kira-kira itu termasuk motivasi dari internal, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata merdeka, ya. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Bukan artinya merdeka itu saya bebas belajar di mana saja, kapan saja, memakai alat apa saja.
Tetapi kata merdeka ini adalah cakap untuk memerintahkan diri untuk melakukan hal yang lebih baik, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwasannya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, ya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, di sini ada beberapa subnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, Bapak Ibu jika memberikan sebuah penghargaan kepada peserta didik, misalnya peserta didik itu berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan, Bapak Ibu memberikan penghargaan. Nah, jika kita perhatikan dampaknya, dampak jangka pendeknya memang bagus sekali, ya. Artinya peserta didik menjadi termotivasi untuk melakukan apa yang kita harapkan. Tetapi dalam jangka panjang itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena dapat mematikan motivasi intrinsik dari peserta didik itu. Artinya apapun yang kita lakukan atau dilakukan berharap dia diberikan penghargaan. Itu untuk jangka panjangnya kurang bagus. Kemudian ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada peserta didiknya, misalnya si raja telat. Kalau memberikan penghargaan si raja telat, artinya katanya terdengar bagus karena ada raja atau ratu telat. Tetapi tujuannya memberikan penghargaan itu adalah supaya peserta didik itu tidak telat mengumpulkan tugas. Misalnya diberikan tugas tapi telat aja ngumpulnya. Kemudian ketika datang ke sekolah telat aja datang ke sekolah. Kita berikan dia penghargaan, tapi penghargaan itu berupa hukuman, ya. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mungkin maksudnya penghargaan yang merusak hubungan ini ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang itu saja. Mungkin yang sering aktif di kelas Bapak Ibu berikan penghargaan, tetapi yang tidak pernah atau kurang aktif Bapak Ibu tidak berikan penghargaan. Artinya itu dapat membuat kecemburuan sehingga dapat merusak hubungan. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada program kebajikan atau apresiasi, beberapa hal yang dapat Bapak Ibu berikan. Misalnya pertama, berikan pengakuan secara khusus. Nah, berikan pengakuan secara khusus ini maksudnya berikan anak-anak pengakuan atau apresiasi secara khusus tentang apa yang telah diraih atau prestasinya tentang apa, itu kita berikan penghargaan secara khusus. Itu akan membuat anak-anak lebih termotivasi untuk atau dihargai dari gurunya sehingga membuat anak itu lebih bersemangat. Kemudian pengakuan secara pribadi, misalnya Bapak Ibu mengajak anak itu untuk berbicara empat mata di kantor, Bapak sangat bangga dengan apa yang kamu capai. Nantinya kita secara pribadi, bukan di depan umum, yang dapat secara tidak langsung meningkatkan semangat dan peserta didik itu merasa lebih dihargai. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Di sini tugas kita adalah berikan semua murid itu hak yang sama. Kita berikan penghargaan atau apresiasi. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten, artinya secara terus-menerus, secara berulang dan tidak ada berkelanjutan. Dan yang terakhir fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebijakan, misalnya di pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, nah sekarang di sini ada tindakan guru
ya, Bapak Ibu saya ajak menjawab ya, apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita mulai dari depan. Di sini ada 7 pertanyaan. Kita mulai dari Bu Vivit, silakan baca yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Menurut Ibu Vivit? Hukuman. Hukuman. Oke. Yang kedua, lanjut Bu Okta. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Oke, selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman telah Konsekuensi. Oke. Selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, selanjutnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan. Konsekuensi. Oke. Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi, sekarang kita akan lihat kunci jawabannya. Apakah jawaban Bapak Ibu benar atau salah? Ya, silakan. Oke, yang pertama itu hukuman benar, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, yang keenam konsekuensi hukuman, yang ketujuh tadi Bu Nina menjawab konsekuensi. Oke, ya ternyata yang benar adalah hukuman. Ya, oke, tidak apa-apa. Next. Nah, Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Supaya Bapak Ibu paham ya apa beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak akan menjadi membenci kedisiplinan karena itu merupakan paksaan, sehingga mendorong anak akan menyakiti dirinya sendiri, sehingga timbul konsep diri yang buruk. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya dan marah, sehingga marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu hukuman, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, yang mengakibatkan anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, sehingga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Memunculkan konsep diri yang baik, membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan, sehingga kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Oke, sepertinya agar lebih semangat lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan ice breaking ya. Siap melakukan ice breaking? Siap. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri di depan mejanya ya, di sini ya. Bukan pegangan. Satu seperti ini. 1, 2, dan 3. Kiri ya. Ya. 3, 4, 5, menurutnya 5, 6, 7, 8, 10 kali. Ya, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi lagu ya. Ya, oke. 2 kali ya pokoknya. Ya, rambutnya 2 kali. 1, 2, mulai. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik gerbang istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak
jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Sekarang lebih cepat ya. Konsentrasi. 1, 2, mulai. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik kereta istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Oke, terima kasih. Expression yang kedua, silakan pegang pundak teman di depan. Pegang pundak teman di depan, pijat pundak teman, rasakan sensasinya. Satu, dua, hitungan 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang lihat ke depan. Aturan mainnya belum selesai. Itu hanya pemanasan. Aturan mainnya konsentrasi. Jika saya mengucapkan angka 1, Bapak Ibu loncat ke depan. Ke depan. Ya. Jika saya mengucapkan 2, loncat ke belakang. Siap? Kalau 3, 4 kayaknya nggak bisa kiri kanan. Mentok. Oke, siap? 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Siap dilanjutkan? Siap ya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif ya Bapak Ibu, untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya. Nah, di sini ada 3 perbedaan Bapak Ibu ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk identitasnya, hukuman itu identitasnya gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses ya atau disiplin. Nah, kita lihat perbedaannya. Jika tadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, dan peraturannya adalah kamu harus, sehingga membuat murid membenci peraturan. Itu akan berdampak negatif Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek, korbannya bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalimatnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan murid akan menghormati peraturan. Itu dampaknya netral. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi itu adalah pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban yang mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan,
masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan murid akan menghormati dirinya dan dampaknya positif. Nah, Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada membuat keyakinan kelas? Sudah? Mungkin Bu Nina sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, saya sudah membuat keyakinan Sudah. kelas. Oke. Nah, sekarang next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Mengapa kita harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, silakan Pak Tun Aryawan bisa memberikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut saya kalau mengendarai kendaraan roda 2 memakai helm agar saya tidak ditilang oleh Pak Polisi. Oke, Terima kasih Pak Edi. pendapatnya. Suksema Pak Tun, alasannya memakai helm itu supaya tidak ditilang oleh polisi. Ya, ada yang punya pendapat berbeda? Ya, silakan Bu Tina. Kalau menurut saya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan kedua adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, untuk keselamatan diri sendiri. Nah, sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, saya luruskan ya, mengapa kita harus menggunakan helm? Tadi jawaban Pak Tun Aryawan, takut ditilang polisi. Sebenarnya itu keliru ya. Memang sih kalau kita tidak menggunakan helm pasti kita akan takut ada polisi. Tetapi jawaban yang lebih tepat adalah untuk keselamatan. Benar sekali ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Siapa bisa menjawab Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bu Vivit ingin mencoba menjawab? Baik, saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik yang nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Menurut saya untuk menjaga kesehatan kita. Benar sekali ya Bu Vivit. Jawabannya kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter adalah untuk melindungi diri atau untuk kesehatan kita, keselamatan orang lain ya.
Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan atau pelatihan? Kira-kira siapa yang bisa memberi pendapat? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kita membiasakan diri untuk bisa disiplin dan kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat. Terima kasih. Ya, luar biasa, benar sekali ya jawaban Bokta untuk menciptakan kedisiplinan kepada peserta yang mengikuti pelatihan. Ya, kalau tidak ada peraturan seperti itu, mungkin kegiatannya akan molor, lama seperti itu. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi cara membuat keyakinan kelas, ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas dan sudah memahami apa itu keyakinan kelas. Nah, di kegiatan awal ya, yang namanya sekolah ataupun kelas sudah mempunyai aturannya masing-masing, ya, peraturan kelas. Nah, contoh yang pertama, tidak boleh ribut di kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif atau kata tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita rubah dia menjadi kalimat positif. Rubahlah kata tidak itu menjadi kalimat positif, sehingga menjadi jagalah ketertiban. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Karena itu masih kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Jagalah kebersihan. Dan yang ketiga, tidak boleh terlambat. Ubahlah menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu. Kemudian setelah kalimat positifnya terbentuk, rubahlah atau carilah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang baik, ya. Yang pertama, jagalah ketertiban. Nilai kebajikannya itu adalah ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan. Kemudian jagalah kebersihan. Nilai kebajikannya adalah kebersihan dan kenyamanan, ya. Kenyamanan. Dan yang ketiga, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah kedisiplinan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan nilai kebajikan itu, kemudian kita akan membuat tabel T dan tabel Y. Nah, dalam tabel T ini, ya, ini ada tampak dan tidak tampak. Apa yang tampak, apa yang tidak tampak? Misalnya keyakinan kelas yang kita rubah tadi menjadi kalimat positif. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas, itu yang tampak. Kita bisa melihat anak-anak, oh dia menjaga ketertiban kelas, mau kelasnya tertib gitu. Nah, yang tidak tampak apa? Membuat gaduh kelas. Kenapa tidak tampak membuat gaduh kelas? Karena dia sudah menjaga ketertiban kelas. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Oh, anak itu sudah menjaga kebersihan kelas. Itu yang tampak. Kita bisa melihat, oh sudah pikirnya. Nah, yang tidak tampak adalah membuang sampah sembarangan. Kenapa dia tidak tampak membuang sampah sembarangan? Karena dia sudah menjaga kebersihan kelas. Kemudian datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya adalah datang terlambat. Kenapa dia tidak tampak datang terlambat? Karena dia sudah datang tepat waktu. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Lanjut, setelah membuat tabel T, baru kita buat tabel Y. Tabel Y itu ada dua indikator, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kita ambil satu contohnya yang nomor 3, datang tepat waktu. Kita bawa ke sini. Terlihat siswa datang 30 menit sebelum atau lebih awal. Kita sebagai guru bisa melihat, oh anak ini sudah datang. Kita sudah melihat murid itu sudah datang lebih awal. Kemudian terdengar, ayo kita datang lebih awal. Itu kan terdengar, ayo kita datang lebih awal. Kemudian berperilakunya mengarah ke kedisiplinan karena datang lebih awal dan menghargai diri sendiri. Seperti itu.
Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas, di mana saya sudah menerapkan. Yang pertama saya lakukan adalah membuat peraturan atau keyakinan kelas dengan membagikan sticky note kepada siswa. Kemudian dari harapan atau impian mereka saya tempel, kemudian saya rubah menjadi kalimat positif dan terbentuklah keyakinan kelas. Kembali. Lagi sekali dokumentasi yang tadi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk lebih memantapkan Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, kemudian kalimat positif, nilai kebajikan, dan tabel T dan Y ya. Sekarang teknisnya saya akan bentuk Bapak Ibu menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung ya. 1, 2, 3, kembali 1, 2, 3. Seperti itu teknisnya. Kita mulai dari Mr. Adi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu silakan yang mencari tempat. Kalau menyebutkan angka 1, kumpul dengan teman yang menyebutkan angka 1 dan seterusnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jika di sini tidak boleh membuli berkenan pada semua. Yang mana garis tengah-tengahnya untuk bagian kalimat positif. Sebelum saya mulai, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Diketut Aryawan, dan teman saya yang sebelah. Putri Chandra Dewi. Ada Wira. Kamu kita ini. Kita yuk lagi sekali, kelompok 1. Asik, jas. Baiklah, yang pertama dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang pertama adalah tidak boleh berkelahi. Jadi dari kalimat tidak boleh berkelahi kita rubah menjadi kalimat positif menjadi jagalah ketertiban. Jagalah ketertiban itu nilai kebajikannya adalah ketertiban. Kemudian yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan kelas. Kalimat kebajikannya atau nilai kebajikannya adalah nilai kebersihan. Kemudian yang ketiga, jangan datang terlambat. Kalimat positifnya adalah datang tepat waktu dan nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jangan membuli. Kalimat positifnya adalah saling menghargai antar teman dan nilai kebajikannya adalah toleransi. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah tabel Y, tampak dan tidak tampak. Yang pertama, yang tampak apabila murid datang tepat waktu, yang tidak tampak adalah murid yang terlambat. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Berarti yang tidak tampak adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, jagalah ketertiban. Yang tidak tampak itu adalah membuat gaduh di kelas. Baiklah, saya lanjutkan berikutnya di tabel Y. Misalkan satu contoh yang terlihat adalah siswa datang 30 menit lebih awal. Yang terdengar adalah ayo kita datang lebih awal. Yang terakhir, berperilaku kedisiplinan dan menghargai diri sendiri. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Sebelum kita akhiri, kita yuk lagi sekali. Kelompok 1, asik jas. Terima kasih untuk kelompok 1. Sudah luar biasa presentasinya ya. Ya, terima kasih atas waktunya yang
kepada kami kelompok 3. Sebelum kelompok 3 presentasi, kami akan memberikan yel-yel semangatnya ya. Oke, sudah sepakat ya. Kelompok 3 sekali mantap. Oke. Sekali mantap, wih. Enggak namanya. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang membuat keyakinan kelas. Adapun sebelum membuat keyakinan kelas, kami bertiga membuat peraturan kelas dulu dengan menggunakan kalimat negatif. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Untuk yang kedua, dilarang berkata kasar. Kalimat positifnya saling menghormati. Yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Kalimat positifnya jagalah kebersihan. Adapun dari peraturan kelas dan kalimat positif ini memiliki nilai kebajikan. Dari kalimat positif datang tepat waktu, nilai kebajikannya adalah kedisiplinan. Dan saling menghormati, nilai kebajikannya adalah toleransi. Sedangkan jagalah kebersihan, nilai kebajikannya adalah kebersihan dan keamanan. Untuk tabel T dan tabel Y, tampak yang pertama adalah datang tepat waktu, tidak tampaknya datang terlambat. Sedangkan untuk yang kedua berkata sopan, tidak tampaknya mengejek teman, tampak menjaga kebersihan, tidak tampaknya membuang sampah sembarangan. Untuk tabel Y, terdengar, ayo kita membersihkan kelas. Untuk yang terlihat siswa membersihkan kelas dan berperilaku keaktifan membersihkan kelas. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekali lagi ya, kelompok 3 sekali mantap. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, karena kelompok 1 dan kelompok 3 sudah punya yel, kita juga dari kelompok 2 punya yel loh. Kelompok 2, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Oke, luar biasa. Ya, baiklah, kita akan mempresentasikan tentang peraturan kelas yang sudah kita buat. Jadi anggota kelompok kita ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Ibu Nina, kemudian ada teman saya Ibu Vivit dan Pak Adi. Yang menjelaskan pertama adalah Ibu Vivit bagian peraturan kelas. Baik, untuk peraturan kelas 1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2, memakai seragam lengkap dan rapi. 3, meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Kalimat positifnya yang pertama adalah mengawali kegiatan dengan berdoa. 2, menghargai orang lain. Dan yang ketiga adalah menghormati guru. Kemudian untuk tanpa dan tidak tanpa akan dibacakan oleh Pak Adi. Waktu dipersilakan. Kalau tampaknya di sini 1, berdoa sebelum kegiatan. 2, menghargai orang lain. 3, berkoordinasi dengan guru. Yang tidak tampaknya 1, tidak berdoa saat kegiatan dimulai. 2, tidak ikut di kelas. 3, tidak keluar masuk kelas. Untuk yang tabel nilai kebajikannya yang kita dapat yaitu poinnya religius, disiplin, dan ketertiban. Untuk tabel Y-nya sendiri dari bagian terdengar, ayo hargai gurumu. Kemudian terlihat seperti siswa meminta izin dan berperilaku seperti hargai waktu. Seperti itu. Terima kasih kelompok 2, yel-yelnya dulu ya. Ayo. Wow, keren. Wow, keren. Kita mau. Keren. Wow, keren. Oke, keren memangnya kelompok 2. Ternyata luar biasa sekali ya. Bapak Ibu di sini semua sudah bisa membuat keyakinan kelas, kemudian berkolaborasi untuk membuat keyakinan menggunakan tabel T dan Y ya. Kita akan menuju ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adanya kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini siswa menjadi bahagia atau merasa berharga karena guru sudah menganggap atau memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kemudian penguasaan di sini setiap murid merasa kompeten, didengarkan dan dihargai dirinya, sehingga peserta didik itu merasa penguasaan di dalam kelas itu ada. Kemudian kesenangan, siswa menginginkan hal yang menyenangkan di dalam kelas, misalnya metode belajar sambil bermain. Kemudian ketika Bapak Ibu guru mengajar menggunakan media pembelajaran sehingga membuat siswa senang ketika di kelas. Dan berikutnya adalah kebebasan. Murid diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan, memberi mereka pilihan, mencoba hal baru, bukan berarti semuanya lebih pada arti mampu untuk mandiri. Artinya kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, tetapi kita sebagai guru tetap memonitoring atau mengawasi perilaku murid tersebut. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk identitasnya ada identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kenapa dikatakan gagal? Yang pertama itu penghukum adalah kalau guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, itu ya. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan lebih cenderung berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, dan dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu hampir stres untuk mendidik kamu. Hasilnya murid akan menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan akan murid berkata, maafkan saya Bu, dan murid akan menjadi rendah diri. Kemudian posisi kontrol teman. Di sini identitasnya sukses. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat gak ibu pernah membantumu? Jadi hasilnya murid itu akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Dan dampaknya lemah. Murid akan tidak mandiri dan ketergantungan. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalnya, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir, posisi manajer. Manajer ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya, dan dampaknya murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Oke, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh memilih posisi atau kelima posisi kontrol yang mana yang akan Bapak Ibu terapkan? Apakah teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Silakan, atau pembuat rasa bersalah. Pak Tun, silakan memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau saya memposisikan diri dalam 5 posisi kontrol seorang guru ketika menemukan siswa atau murid yang bermasalah, saya akan berusaha menempatkan diri sebagai seorang manajer. Karena kalau sebagai seorang manajer, kita sebagai orang guru terhadap sikap murid, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mencari solusi bagaimana agar masalah itu bisa teratasi. Terima kasih. Oke, luar biasa, benar sekali ya jawaban dari Pak Tut Aryawan. Oke, lebih sekali itu menurut pandangan Pak Tut Aryawan. Bapak Ibu yang lain, kira-kira kalau disuruh memilih posisi manakah yang Bapak Ibu akan pilih? Siapa yang mau memberikan pendapat? Mungkin Bu Mas? Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Posisi kontrol yang saya pilih sampai sama dengan Pak Tut Aryawan tentunya manajer. Karena kenapa memilih manajer? Ketika seorang pendidik bisa memilih sebagai manajer, di sana akan memberikan motivasi kepada siswa untuk mencari jalan keluarnya sendiri dengan siswa tersebut yang memikirkan apa yang harus dia lakukan dan tidak akan terulang lagi untuk permasalahan ke depan. Ya, benar sekali ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bu Mas dan Pak Tut Aryawan sudah memberikan pendapatnya. Ternyata menurut Bapak Ibu di sini posisi kontrol yang paling atau terbaik dari kelima posisi kontrol ini adalah manajer, karena alasannya dengan posisi manajer kita dapat mengarahkan dan membuat keyakinan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan memperkuat karakter siswa, seperti itu. Nah, materi terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada seperti gambar di depan, tampak seperti di depan. Artinya adalah suatu cara atau proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik dengan cara membuat kesepakatan ataupun keyakinan untuk memperkuat karakternya atau mencari solusi ya untuk pemecahan masalah. Segitiga restitusi itu ada komponennya atau tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus siapa yang akan bersikap baik pada diri? Next. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Gurunya berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita nak? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada dokumennya, kemudian juga ada videonya. Silakan diputar, Mister. Silakan Bapak Ibu melihat video segitiga restitusi. Jadi Pak Guru dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus mendengar dari Majelis. Ya Pak, harusnya saya kesal sih. Kenapa Pak kesal? Bisa terus-menerus mencontoh pekerjaan dan tugas-tugas saya. Selain PR, ulangan pun bisa masih mencontoh. Ini tahap menstabilkan identitas. Jika Bapak berada di posisi mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada diri? Saya marah-marah Pak. Ini validasi tindakan. Dan saya mendobrak mejanya Pak. Saat dari kelas 5, saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Adi karena dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman. Terima kasih, Om Santi. Ya, ini tanggapan dari peserta didik setelah saya menerapkan segitiga restitusi. Oke, kembali. Nah, sekarang kita akan melakukan skenario Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Di sini saya harapkan ada beberapa sukarelawan yang mau menjadi guru dan ada yang menjadi peserta didik. Kasus yang pertama adalah Chandra adalah anak yang pintar. Namun kepintarannya itu dimanfaatkan oleh temannya ketika ulangan Chandra selalu dicontek, yang membuat Chandra marah besar dan ingin memberontak. Hal ini diketahui oleh Bu Guru Nina. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu saya untuk melakukan segitiga restitusi? Selamat pagi Bu Guru. Ya, baik. Bu Guru dengar dari ketua kelas katanya ada kejadian ya di siang. Iya Bu, habisnya saya kesel sama Ari. Ada masalah apa dengan Ari? Dia terus-terusan mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi pas ulangan dia juga mencontek Bu. Baik, jadi kamu merasa kesal karena Ari sudah mencontek pekerjaan kamu. Iya Bu Guru. Ya, jadi kalau Bu Guru ada di posisi kamu, Bu Guru juga akan merasakan hal yang sama, juga merasa kesal. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa kesal? Saya marah-marah ke Ari, saya juga maki-maki Ari. Sampai gak sengaja saya tuh sampai ngebrak meja. Baik, jadi dengan kejadian itu Bu Guru tahu kamu bisa membuat hal yang lebih buruk daripada mengebrak meja. Tapi kamu tidak melakukan itu karena kamu memiliki batasan sendiri. Benar begitu? Ya Bu. Kemudian setelah ini kamu tahu kamu salah. Tahu Bu Guru, tapi masa saya diam aja ketika Ari memperlakukan saya seperti itu. Ya, Bu Guru tahu. Jadi kita punya keyakinan kelas. Jadi untuk membatasi perasaan kamu yang sangat marah, kita ingatkan lagi. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar? Saling menghargai teman. Ya, seperti itu. Kamu tahu bahwa kita harus menghargai teman. Kamu mau mempunyai banyak teman? Kalau misalnya kamu bertengkar dengan Ari sehingga kamu berjauhan, sikap adanya perselisihan, apa kamu mau berbaikan dengan Ari? Mau. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu akan lakukan? Saya akan saling menghargai teman, melatih kesabaran saya,
kita, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Belajar menahan amarah, dan ketika Ari atau teman yang lain mencontek lagi, saya akan langsung melaporkan ke guru tanpa harus marah terlebih dahulu. Ya baik Chandra, Chandra yang pintar, Bu Guru tahu Chandra punya solusinya sendiri. Jadi untuk besok-besok kamu harus bisa menahan amarah dari diri kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas karena Pak Adi akan mengajar kelas bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Guru. Ya baik Chandra, silakan. Selamat pagi Vivit. Selamat pagi Bu. Vivit, Bu Guru mendapat informasi dari guru piket, katanya Vivit sering terlambat ke sekolah ya? Iya Bu Guru. Sudah berapa kali Vivit terlambat? Ada 5 kali Bu Guru. Oh, banyak sekali ya. Nah, menurut Vivit, terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Iya, kesalahan Bu Guru. Kesalahan ya. Vivit, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang sangat manusiawi ya. Nah, tetapi Vivit, maukah Vivit mencari solusinya bersama Bu Guru? Mau Bu Guru? Sebelumnya Vivit terlambat ke sekolah pasti ada alasannya kan? Iya, karena saya suka begadang main HP, jadi tidurnya malam Bu Guru. Wah, nah Vivit, menurut Vivit terlambat datang ke sekolah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas mana yang Vivit langgar? Kedisiplinan Bu Guru. Iya, kedisiplinan ya. Menurut Vivit, sikap disiplin itu penting tidak? Penting Bu Guru, supaya kita bisa datang tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu Bu Guru. Ya, benar sekali ya. Disiplin itu sangat penting untuk kita lakukan. Selain kita bisa datang tepat waktu, kita juga bisa membagi waktu supaya tidak keteteran. Iya Bu Guru. Nah Vivit, jika sudah sikap yang baik sudah Vivit lakukan dengan cara meminta maaf, lalu bagaimana untuk selanjutnya agar Vivit tidak terlambat lagi? Nanti saya akan tidur lebih cepat dan tidak lagi main HP. Iya, benar sekali ya. Nanti Vivit akan tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP. Ibu guru juga akan bekerja sama dengan orang tuanya Vivit supaya Vivit tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Ya Bu Guru, terima kasih. Ya, adakah lagi yang ingin Vivit sampaikan? Tidak ada Bu Guru. Tidak ya. Iya. Vivit boleh ke kelas sekarang. Makasih Bu Guru. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka satu termin aja. Untuk satu termin ini saya buka oleh 3 penanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Pak Tut Aryawan. Oke, saya ulang. Jadi kalau di sekolah ada peraturan sekolah, di kelas juga kita ada peraturan kelas atau yang sering kita sebut dengan tata tertib. Kalau di kelas, tata tertib atau peraturan kelas sekarang kita yakini ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang yang peraturan sekolah ini bisa kita rubah menjadi keyakinan sekolah? Begitu aja Pak Adi, terima kasih. Menurut saya, untuk peraturan sekolah itu kan yang membuat adalah guru dan kepala sekolah untuk siswa. Nah, apakah kita bisa mengubahnya ke keyakinan sekolah? Menurut saya bisa. Kenapa bisa? Karena yang namanya keyakinan sekolah itu kan arahnya atau muaranya kan ke siswa. Kita tidak mungkin membuat suatu keyakinan kelas tanpa kesepakatan dari siswa. Jadi menurut saya bisa. Bagaimana caranya? Dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Mungkin itu yang bisa dapat saya jawab dari pertanyaan Pak Tut Aryawan. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya ingin bertanya, yang tadi Pak Adi bahas kan tentang budaya positif juga. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Dan bagaimana cara penerapan yang efektif ke siswa
siswa agar keyakinan kelas tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Adi membahas tentang 5 posisi kontrol yang sudah dibahas. Nah, di sini ada 5. Nah, yang menurut Pak Adi di sini identitas berhasil itu dikatakan sukses itu ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, di mana nanti Pak Adi kalau menjalankan yang sukses ini tidak berhasil secara terus menerus, apakah Pak Adi akan melakukan identitas gagal ini atau penghukum atau pemberat salah? Gitu. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih. Jawab pertanyaan yang dari Mr. Adi. Pertanyaan yang pertama itu, peran seorang guru di dalam menjalankan budaya positif. Menurut saya, peran guru adalah sebagai sentral atau pusat untuk membudayakan sekolah agar budaya positif. Kenapa? Karena seorang guru itu adalah yang langsung berinteraksi dengan siswanya dengan cara melakukan kebiasaan baik setiap datang ke sekolah, kemudian menguatkan karakter anak, sehingga dengan melakukan kebiasaan positif, menguatkan karakter siswa dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk 5 posisi kontrol ini bisa tidak kita sebagai pendidik menjadi kelimanya tersebut? Ada kalanya menjadi penghukum, ada kalanya menjadi teman, pemantau, ataupun manajer. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Vivit. Kira-kira kita sebagai seorang guru, apakah bisa kita menerapkan posisi kontrol kelimanya itu? Kalau menurut saya bisa saja, tergantung dari kebutuhan ataupun situasi dan kondisi. Kita bisa menjadi manajerial ketika yang kita arahkan peserta didiknya memang mau diajak bekerja sama, mau menuruti apa yang arahan seorang guru berikan. Tetapi jika muridnya itu masih saja membangkang, tidak ada perubahan, mungkin kita bisa menerapkan posisi kontrol yang lain seperti pemantau atau posisi teman ataupun posisi penghukum. Artinya dalam posisi kontrol itu kita bisa mengkombinasikan, tidak hanya harus posisi manajer saja. Mungkin itu jawaban saya. Gimana Bu Vivit? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Ya, silakan ambil kertas yang sudah berada di meja Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi mengenai diseminasi budaya positif hari ini? Kerjakan menggunakan kertas pink atau merah. Ya, pink. Kemudian yang kedua, apa hal baik yang sudah didapat dan apa yang bisa dipelajari pada diskusi diseminasi hari ini? Gunakan kertas kuning. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak yang berasal dari SD 6 Kuta. Di sini perasaan yang saya rasakan setelah melaksanakannya atau mengikuti diseminasi ini sungguh sangat luar biasa, sangat bangga memiliki guru-guru yang luar biasa karena terkait dengan budaya positif ini, pengelolaan kelas ini erat kaitannya nanti guru mampu untuk mengkondisikan, mengelola kelas dan membuat peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terkait diseminasi tadi, di sini ada beberapa materi yang sangat luar biasa. Yang pertama tentang disiplin positif, kontrol diri, segitiga restitusi, dan juga kebutuhan dasar manusia.
Semua materi ini erat kaitannya dan harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tugasnya di kelas masing-masing. Posisi guru di sini sebagai pemimpin pembelajaran. Otomatis guru harus menguasai semua materi yang diterapkan atau disampaikan dalam diseminasi tadi. Nah, terkait dengan hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pada saat melakukan diseminasi tentunya kita lebih baik mengadakan praktek secara langsung. Secara langsung artinya pelaku dan tokoh dalam praktek itu diusahakan adalah antara guru dan murid, jadi posisi yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin bisa nanti ditambahkan setelahnya ini pengembangannya seperti apa, kita belajar dari pengalaman sebelumnya, silakan nanti dikembangkan dengan pembelajaran masing-masing. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai guru di SD nomor 6 Kute, refleksi yang saya berikan kepada Bapak Adi Prasaja selaku narasumber diseminasi budaya positif, yang perasaan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Adi Prasaja sangat luar biasa. Saya menjadi senang dan terinspirasi. Hal-hal yang diberikan kepada peserta membuat saya merasa jadi lebih tahu, dan hal baik yang saya dapatkan setelah melakukan ikut serta dalam diseminasi budaya positif itu, yang pertama tentunya tentang penerapan disiplin positif, kedua itu tentang hukuman, penghargaan, dan yang ketiga itu kelima kebutuhan dasar manusia, yang keempat itu adalah keyakinan kelas, yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam diskusi materi yang diberikan itu semuanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Apapun yang saya sebelumnya tidak saya ketahui menjadi lebih tahu dan bisa mengontrol posisi saya sebagai seorang pendidik. Dan adapun yang perlu ditingkatkan dalam diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Pak Adi Prasaja adalah bagaimana Pak Adi bisa memberikan penerapan itu secara kontinuitas atau berkelanjutan terhadap siswa, sehingga menciptakan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian refleksi yang saya berikan. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, sudah sarapan? Sudah. Oke, nah anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu keyakinan kelas? Tahu. Ya, keyakinan kelas itu adalah suatu yang kita yakini ya di kelas untuk mengatur perilaku kita sehingga terciptanya suatu sikap disiplin ya. Nah, kalau kita sudah disiplin itu akan membuat atau menciptakan budaya yang positif. Nah, hari ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas supaya kelas kita disiplin. Siap anak-anak? Siap. Ceritanya Pak Guru lagi buat logistik lima. Biar masuk menjadi kamu. Sudah. Oke, sudah semua mendapatkan sticky note? Sudah. Ya, sekarang tugas anak-anak tulis keyakinan kelas atau impian anak-anak agar kelas anak-anak ini menjadi teratur. Ya, silakan ditulis satu anak satu impian atau keyakinan. Silakan ditulis. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh. Tidak boleh datang terlambat, boleh. Satu aja. Sudah? Sudah. Oke, yang sudah silakan maju, kita tempel di sini ya, tempel yang rapi. Oke, baris. Ya, baris. Tempel di atas ya. Ayo. Oke anak-anak tadi sudah Pak Guru lihat membuat suatu keyakinan atau kelas impian ya. Nah, kita akan baca dulu anak ya.
Di sini ada datang tepat waktu, tidak bermain atau mengobrol saat guru menjelaskan, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak mengejek fisik orang lain. Nah, sekarang peraturan kelas ini kita akan rubah menjadi kalimat positif ya. Kenapa? Karena untuk menghindari kata tidak. Tadi kan anak-anak ada yang membuat tidak boleh makan di kelas. Kan ada ya? Nah, kata tidak boleh itu kita rubah sekarang ya. Yang nomor 1, misalnya, nah ini, tidak bermain atau mengobrol saat guru menjelaskan. Berarti hilangi kata tidak. Jadinya apa? Tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan. Oke, mendengarkan guru saat berbicara boleh. Kita tulis ya. Tidak mengejek orang lain, tidak membuli orang lain, hilangkan kata tidaknya biar menjadi kalimat positif. Menghargai orang lain, betul Kalisa. Sekarang kita ubah atau tentukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita anggap baik atau kita yakini baik. Yang pertama, mendengarkan guru saat mengajar. Nilai kebajikannya apa? Apa? Mendengarkan guru saat mengajar. Disiplin. Tertib. Oke, ketertiban ya. Yang kedua, menghargai orang lain. Apa nilai kebajikannya? Menghargai orang lain itu berarti termasuk apa nilai kebajikannya? Toleransi. Ya. Sekarang kita rubah dia menjadi tabel T. Tabel T tampak dan tidak tampak. Contoh nomor 1. Nih, mendengarkan guru saat mengajar. Berarti kita tulis dulu. Mendengarkan guru saat mengajar. Misalnya Oka mendengarkan guru saat mengajar. Kan tampak ya, kelihatan ya. Oh, kali kelihatan ya mendengarkan guru. Apa yang tidak tampak pada Oka? Ribut. Ya. Ribut saat guru mengajar. Oka tidak tampak ribut saat mengajar karena Oka mendengarkan guru saat mengajar. Ya. Oka membuang sampah pada tempatnya. Itu kelihatan. Oh, Oka rajin ya. Dia membuang sampah pada tempatnya. Kelihatan ya. Sekarang apa yang tidak tampak? Membuang sampah. Setelah anak-anak dapat tabel T ya, tampak dan tidak tampak. Sekarang kita ke tabel Y. Tabel Y ini ada 3 indikator: terlihat, terdengar, berperilaku. Ya. Yang pertama kita ambil mendengarkan guru saat mengajar. Terlihat apa? Oka terlihat apa? Disiplin. Tertib. Terlihat Oka serius saat ya. Misalnya serius saat belajar di kelas. Kan terlihat ya, oh Oka serius ya belajar di kelas. Nah sekarang terdengar, gimana terdengarnya? Gimana? Terdengar? Ayo, biar terdengar. Ayo kita semangat untuk belajar. Ayo semangat belajar. Semangat ya. Dan berperilaku. Tadi kan terdengar, ayo semangat belajar. Oh teman-temannya mendengar, ayo, kamu ngajak kita loh untuk semangat belajar.
Kan terdengar itu di kuping anak-anak. Nah sekarang perilakunya itu mana? Baca. Tertib. Tertib. Jawab. Tertib. Selain tertib apa lagi? Disiplin. Disiplin. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.